guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Apa? Orang itu membelikanku 9 Heaven's Breath Rim Crystal. Kata Fang Han terkejut, dia sudah sangat terkejut. Tetapi di permukaan dia tidak menunjukkan keterkejutan sedikitpun. Dia hanya melambaikan tangannya dan berpura-pura sangat terkesan. Dia hanya berkata, "Oh, terima kasih kalau begitu. Setelah konferensi penjualan harta karun, saya akan berbicara dengannya lagi," kata Fang Han. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan semua kristal tanah pernapasan 9 surga di piring itu dimasukkan ke dalam lengan bajunya, dan kemudian memasuki gambar musim semi kuning. Ya, ini adalah kristal tanah yang dengan napas 9 hari, tapi sayangnya terlalu sedikit. Jika ada cukup pasir kristal, Anda akan mengolah jalan Kaisar Bumi Kaisar Kuning ke Dzogchen, dan Anda akan mendapatkan Wutu Dewa Petir. Kata Yan bermain dengan kristal tanah pernapasan 9 hari ini di peta Huangquan. Dia mencium napas dengan hati-hati. Di masa lalu, ada banyak harta seperti itu di rumah harta karun sekte setan Huangquanku. Kata naga Yan, "Di mana rumah harta karun sekte setan Huangquan?" Fang Han bertanya segera setelah mendengar ini. "Di bawah tanah, sekte setan Huangquan kami memiliki gerbang gunung yang besar, 10 kali lebih besar dari istana surgawi Yuhua. Ruangnya dilipat dan ada gerbang tak terbatas. Kami tidak tahu berapa banyak harta dan pil kekayaan, tapi kita tidak bisa pergi sekarang. Karena setelah Kaisar Huangquan dikalahkan, gerbang gunung itu dikendalikan dan diidamkan oleh banyak tetua. Jika Anda tidak cukup kuat untuk pergi, saya khawatir Anda akan ditangkap oleh mereka dan menderita penderitaan pemurnian jiwa. Gambar Huangquan adalah kunci untuk membuka kunci rumah harta sekte setan Huangquan kami. Orang-orang itu tidak memiliki gambar Huangquan, mereka tidak dapat membuka rumah harta karun, dan bahkan tidak dapat melewati pengembaraan jalan jiwa." Kata Yan tersenyum, "Aku sudah tahu siapa yang membeli 9 Days Breath Rangjing dan memberikannya kepadaku." Fang Han berkata tiba-tiba, "Siapa itu?" 30 juta pil bukanlah jumlah yang kecil, kata naga Yan juga sangat penasaran. "Biarkan saya memberitahu Anda nanti, saya hanya menebaknya saja. Tetapi saya tidak bisa sepenuhnya yakin, saya harus memastikannya. Tapi kali ini di konferensi penjualan harta karun, Meng Xiaobai lebih banyak mengganggu. Jelas, dia menyimpan dana dan bersaing untuk harta terakhir." Yan mendengarkan analisis Fang Han dan mengangguk berulang kali. Yan berkata, "Sepertinya kekayaan Meng Xiaobai tidak terbatas. Setidaknya saya memperkirakan asetnya sekitar ratusan juta. Bahkan lebih dari 1 miliar. Pada saat ini, Lu Mei, si Sanyang Pavilion Tiandao, melihat Fang Han mengumpulkan 9 surga napas rangjing, tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, ternyata rekan Tao adalah orang dengan status tinggi, bukanlah kultivator biasa. Dalam hal ini, Pavilion Tiandao saya bersedia memberikan pinjaman yang tidak akan merugikan kepada rekan Taois. Anda hanya harus membayar dengan Yuan Yingdan. Ngomong-ngomong, ini adalah penatua Pavilion Tiandao saya, Yang Mulia Gumeng. Yang Mulia dapat mengambil alih semua urusan," ucap si Sanyang memperkenalkan pria tua jangkung dan perkasa. Fang Han telah lama mengetahui bahwa lelaki tua dengan punggung bungkuk ini memiliki aura yang sangat kuat, terutama punggung bungkuk di belakangnya bukanlah kelainan fisik, tetapi ki yang sangat hebat di dalamnya, semacam kekuatan supernatural tertinggi dari kultivasi. Ternyata Yang Mulia Menggu. Pada saat ini, Lian Yun dan Piao Yun, 2 wanita dari Tanah Linglong juga menyambut mereka dengan ekspresi hormat, menunjukkan bahwa lelaki tua itu kuat dan melampaui inti emas. Kekuatan supernatural Yang Mulia Gumeng telah dikultivasikan ke tingkat ke-9, dan dia telah mengembangkan prinsip-prinsip langit dan bumi. Si Sanyang berkata, "Kali ini saya mendengar bahwa rekan Fang Leng dapat memberikan sejumlah besar pil jiwa baru lahir, dan ingin mendapat perlindungan.
Ucap si San Yang berjalan perlahan sambil berbicara. Sampaikan salamku pada Linglong Immortal Venerable. Kata Yang Mulia Gumeng bersikap sopan kepada dua wanita dari Linglong Fortune itu. Yang Mulia Gumeng, tanah Linglong kami telah memberikan pinjaman tanpa bunga kepada rekan Taois Fang Leng ini, dan dengan imbalan 200 Bai Yang Pills. Kata Piao Yun, wanita bertopeng merah. Oh, berapa banyak yang bisa dipinjamkan Linglong Fortune untuk rekan Taois Fang Leng ini? Kata Yang Mulia Menggu. Mungkin 100 juta pil. Jawab Peri Lian Yun berkata, oh, kalau begitu, aku bisa meminjamkan 200 juta dari Paviliun Tiandao. Ucap Yang Mulia Gumeng tersenyum sedikit. Oke, perdagangan ini tidak benar. Yang Mulia Gumeng memiliki mana yang kuat, dan saya memang menyukainya. Masalah pinjaman, itu tergantung pada situasinya. Ini hanyalah masalah sepele. Tolong juga Yang Mulia Gumeng memberi wajah kedua peri ini. Kata Fang Han melihat bahwa kedua pihak berlomba-lomba untuk meminjam darinya, dan dia dengan cepat menghentikannya. Dengan lambaian tangannya, serangkaian pil terbang keluar dan dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing 10.000 potongan. Mereka ditumpuk menjadi satu, dan terbang perlahan di depan ketiganya. 10.000 yuan ying, itu bernilai 1 juta pil Bai Yang. Anggap saja ini sebagai hadiah pertemuan. Kata Fang Han, rekan Tao memang murah hati. Orang tua ini baru-baru ini berlatih dan sangat membutuhkan pil, jadi terima kasih. Kata Yang Mulia Menggu memasukkan pagoda pil ke lengan bajunya. Fang Han sekilas tahu bahwa dia memiliki sesuatu seperti tas harta karun. Sedangkan dua wanita lainnya juga tidak sopan. Keduanya menyingkirkan tumpukan pagoda pil itu, dan seperti yang diharapkan mereka berhenti menyebutkan pinjaman. Pada saat ini, harta lain sedang dilelang di bawah. Itu juga sama dengan kristal tanah pernapasan 9 surga, tapi warnanya merah menyala. Itu berkedip dengan api listrik dari waktu ke waktu. Binghuo Lei Zixia, ini adalah harta karun tipe api. Jika seseorang memupuk kekuatan supernatural tipe api dan menyerap benda ini, dia dapat segera mengembangkan kekuatan supernaturalnya ke alam kesempurnaan besar yang menghasilkan guntur ilahi Binghuo, tetapi Fang Han berlatih Kaisar Merah Huo Huangqi tidak akan berhasil. Gumam Fang Han tidak berencana membelinya karena harganya terlalu mahal. Benar saja, setelah beberapa putaran penawaran, itu dibeli oleh Penatua Agung Pedang Surgawi yang mengenakan jubah 10.000 pedang seharga 10 juta. Meng Shaobai tidak bergerak sama sekali. Selanjutnya, beberapa harta surga, material, dan bumi muncul satu demi satu, seperti Void Spar yang digunakan dalam pemurnian 100 tas harta karun, seperti Seven Stars Exquisite Jade, Inate Blood Jade, dan Blue Tide Stone, Elite Besi Dingin 10.000 tahun, dan Taibai Ginseng Si, kristal lembut air 10 warna, Zilan 9 warna, 7 harta teratai warna, akar naga, wanian purple Tai Sui dan seterusnya, dan bahkan Fang Han melihat binatang pemecah langit yang telah diperbaiki dengan kekuatan magis. Binatang pemecah langit ini menyerupai harimau terbang, dengan 6 sayap di punggungnya. Itu adalah spesies monster kuno dan liar. Yang lebih kuat lagi adalah ia telah berubah menjadi kekuatan gaib seperti ular Raja Air Hitam, dan merupakan tunggangan terbaik bagi para pembudidaya. Hal semacam ini tumbuh di bawah tanah dan bahkan memburu Shuro sebagai makanan ketika dia masih muda. Itu juga dijual dengan harga 10 juta. Semua jenis harta berharga, hewan eksotis, ramuan, pil roh, pedang terbang, senjata ajaib, batu roh, muncul dalam aliran tanpa akhir. Fang Han sangat pusing sehingga dia ingin membelinya. Tapi dia tidak melakukan apa-apa, diam-diam menunggu kemunculan permata terakhir dari harta yang murni. Banyak master di ruang VIP sedang menunggu final, seperti yang dia pikirkan. Bahkan Meng Shaobai tidak bertindak gegabah. Tiba-tiba, sebuah sensasi datang dari bawah, dan ternyata tanpa sadar telah mencapai pelelangan senjata ajaib besar terakhir.
Fang Han segera merasakan semangat banyak orang di banyak ruang VIP bergejolak di mana-mana. Hal terakhir ini tidak tertutup kain. Semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Itu sebenarnya mirip seperti kapal. Itu adalah kapal klasik. Panjangnya sekitar 3 kaki dan tingginya 9 lantai. Semuanya sangat halus, semua kabin, geladak, dan bahkan ruangan di dalamnya, kursi, ruang rahasia, dekorasi, mural, pembakar dupa, semuanya tersedia. Kapal ini sepertinya memiliki semacam keajaiban, sehingga semua orang ingin memilikinya. Bayi yang baik, kata Fang Han menarik napas. Dengan auranya, dia bisa merasakan bahwa perahu ini jauh lebih baik daripada 5 penjara Raja Ding, dan itu sangat dekat dengan Daoki. Dan itu memiliki kekuatan besar dan sifat khusus. Jika ada master di alam rahasia umur panjang untuk memperbaikinya, ditambah 1 atau 2 kesulitan dari esensi dan darahnya sendiri, itu dapat diubah menjadi senjata Dao, dan itu bahkan lebih kuat daripada Raja Malam Darah. Saya tidak tahu mengapa itu bisa dijual. Ucap Yan tertegun, perahu ini sangat kaya akan yang Qi murni. Itu pasti bisa menaikkan levelku, aku tidak tahan ingin memakannya. Tapi Fang Han, kamu hanya punya 60 juta pil. Aku takut kita tidak bisa membelinya. Ini adalah harta karun kuno. Kapal cerah Davan. Ini sangat kuat. Menurut catatan kuno, kapal ini dibuat oleh orang asing dan digunakan untuk menghindari iblis. Kekuatannya sungguh tak terbatas, kata nona pemimpin lelang.